sahabat sehat, apa kabar hari ini? Saya Dr. Fadia, kembali lagi menemani Anda dengan obrolan kesehatan yang ringan, penuh ilmu, dan tentu saja ada sedikit bumbu humor supaya kita tidak tegang. Sekarang saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang nggak bisa hidup tanpa nasi? Coba angkat tangan. Atau tulis jujur di kolom komentar, apakah Anda termasuk tim belum makan kalau belum ketemu nasi? Ya, ini masalah klasik orang Indonesia, terutama untuk para lansia. Nasi itu sudah jadi bagian hidup. Bahkan ada yang bilang, kalau sehari nggak ketemu nasi, rasanya kayak patah hati. Tapi di sisi lain, begitu masuk usia 60 tahun ke atas, banyak yang mulai khawatir. Kalau makan nasi, nanti gula darah saya naik nggak ya? Apa harus berhenti total makan nasi? Apa saya harus ganti nasi dengan ubi, jagung, atau makanan lain yang belum tentu cocok di lidah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering banget saya dengar dari pasien lansia maupun keluarganya. Karena jujur saja, diabetes dan masalah gula darah tinggi itu memang salah satu tantangan besar di usia senja. Dan nasi sering dituduh sebagai biang kerok utama. Tapi kabar baiknya sahabat sehat, hari ini saya akan bongkar bahwa nasi tidak selalu jahat loh. Justru kalau tahu rahasianya, nasi bisa tetap dinikmati, bahkan dengan cara yang lebih sehat sehingga gula darah bisa tetap stabil, bahkan turun. Ya, betul. Ada 5 rahasia khusus bagaimana cara makan nasi agar tetap aman untuk lansia. Dan saya yakin kalau Anda praktekkan, Anda bisa tetap menikmati sepiring nasi tanpa rasa was-was. Makanya jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan jelaskan satu persatu dengan detail dan bahasa yang gampang dipahami. Tapi sebelum lanjut, saya mau ajak sahabat sehat untuk interaksi dulu. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini. Dan coba jawab juga, biasanya Anda lebih suka makan nasi putih, nasi merah, atau nasi jagung? Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu, saya akan bagikan tips kesehatan sederhana, murah, dan bisa langsung dipraktekkan untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Oke, sudah siap kan? Yuk kita mulai kupas tuntas 5 rahasia makan nasi agar gula darah tetap terkendali. Baik, sahabat sehat, rahasia pertama supaya lansia tetap bisa makan nasi tanpa khawatir gula darah melonjak adalah memilih jenis nasi yang tepat. Nah, ini penting banget, karena ternyata tidak semua nasi itu sama. Kalau selama ini kita terbiasa makan nasi putih, terutama beras pulen yang wangi, memang rasanya enak sekali, gurih, dan bikin ketagihan. Tapi sayangnya, nasi putih itu memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, begitu masuk ke tubuh, karbohidrat di dalamnya cepat dipecah jadi gula, lalu langsung bikin gula darah naik dengan cepat. Kalau untuk anak muda yang masih aktif bergerak, mungkin masih bisa terbakar habis jadi energi. Tapi untuk lansia, terutama yang sudah berkurang aktivitas fisiknya, naiknya gula darah ini bisa berbahaya. Karena tubuh tidak lagi seefektif dulu dalam memproses gula. Akibatnya, kadar gula bisa tinggi dalam darah dan memicu resiko diabetes atau komplikasi lain. Jadi, apa solusinya? Cobalah beralih ke beras merah, beras coklat atau brown rice, atau bahkan beras hitam. Ketiga jenis beras ini punya keunggulan. Serat lebih tinggi, sehingga membuat perut kenyang lebih lama dan memperlambat penyerapan gula. Indeks glikemik lebih rendah, jadi gula darah tidak cepat melonjak setelah makan. Kaya nutrisi seperti vitamin B, magnesium, dan zat besi yang penting untuk metabolisme dan kesehatan tulang. Saya sering menggambarkannya begini. Nasi putih itu ibarat teman yang seru, tapi sering bikin masalah tiba-tiba. Manis sih, tapi suka bikin kita repot. Nasi merah atau coklat itu ibarat sahabat yang tenang, stabil, nggak bikin drama, dan selalu bikin hidup lebih sehat.
Jadi kalau kita ingin masa tua lebih tenang, tanpa drama, gula darah naik turun, jelas pilihlah sahabat yang baik, bukan yang bikin deg-degan tiap hari. Tips praktis. Kalau masih sulit meninggalkan nasi putih sepenuhnya, jangan khawatir. Bisa mulai dengan campuran, setengah porsi nasi putih, setengah porsi nasi merah atau coklat. Lama-lama lidah akan terbiasa. Bisa juga coba olahan lain, misalnya bubur dari beras merah atau nasi jagung yang sama-sama rendah indeks glikemiknya. Ingat sahabat sehat, makanan sehat itu bukan harus mahal atau aneh-aneh. Kadang hanya soal berani mencoba variasi baru. Dan jangan takut, nasi merah, nasi coklat, atau nasi hitam tetap enak kalau dimasak dengan cara yang pas. Jadi mulai sekarang, pilihlah jenis nasi yang lebih ramah untuk gula darah Anda. Karena kunci sehat di usia senja bukan berhenti makan, tapi makan dengan cara yang lebih cerdas. Rahasia kedua, perhatikan porsi makan. Sahabat sehat, rahasia kedua yang sering disepelekan tapi justru paling menentukan adalah porsi nasi yang kita makan. Seringkali masalah gula darah tinggi bukan hanya karena jenis nasinya, tapi karena porsinya yang kebablasan. Apalagi bagi kita orang Indonesia, nasi itu sering jadi center of attention di piring makan. Kadang lauknya cuma sepotong tempe kecil, sayurnya selembar daun, tapi nasinya, wow, bisa setumpuk kayak Gunung Bromo. Nah, di usia senja, kebiasaan ini bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena semakin banyak nasi yang kita makan, semakin besar pula beban gula darah yang harus ditangani tubuh. Dan sayangnya, kemampuan tubuh lansia dalam mengolah gula tidak sekuat dulu lagi. Kunci porsinya ada di piring Anda. Prinsipnya sederhana, gunakan konsep piring gizi seimbang, seperempat piring nasi atau sumber karbohidrat. Ingat ya, seperempat, bukan setengah atau 3/4. Sayuran yang kaya serat, seperempat piring lauk berprotein sehat seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu atau tempe. Dengan cara ini, kita tetap bisa makan nasi setiap hari, tapi tidak memberi kesempatan gula darah untuk meledak. Trik psikologis, gunakan piring kecil. Sahabat sehat tahu nggak kalau ukuran piring bisa mempengaruhi seberapa banyak kita makan? Kalau pakai piring besar, nasi secuil pun terlihat sedikit, jadi kita tambah lagi, sampai penuh. Tapi kalau pakai piring kecil, otomatis porsi nasi terlihat sudah cukup, meskipun sebenarnya porsinya lebih sedikit. Trik sederhana ini bisa membantu lansia mengurangi porsi tanpa merasa sedang diet ketat. Jadi tidak merasa tersiksa, tapi tetap sehat. Saya sering bilang ke pasien, kalau nasi di piring Anda lebih banyak daripada sayurnya, hati-hati ya, itu bukan makan sehat, itu sudah acara reuni nasi. Tips praktis untuk lansia. Gunakan sendok takar atau centong kecil saat mengambil nasi. Biasakan menaruh sayur lebih banyak dulu di piring, baru nasi. Kalau masih lapar, tambahkan lauk berprotein atau sayur lagi, bukan nasi. Kesimpulannya, makan nasi itu bukan dosa, tapi kalau porsinya kebanyakan, apalagi tanpa pendamping yang sehat, justru bisa jadi racun untuk tubuh lansia. Dengan mengontrol porsi, gula darah bisa lebih stabil, tubuh lebih ringan, dan kita tetap bisa menikmati nasi tanpa rasa takut. Karena kunci hidup sehat di usia senja bukan berhenti makan nasi, tapi belajar mencintai porsi yang pas. Rahasia 3, kombinasikan dengan serat dan protein. Sahabat sehat, rahasia ketiga supaya makan nasi tetap aman untuk gula darah lansia adalah jangan biarkan nasi sendirian di piring Anda. Kenapa? Karena nasi itu ibarat anak kecil yang hiperaktif. Kalau dia sendirian, begitu masuk ke tubuh, langsung lari kencang jadi gula darah. Akhirnya, kadar gula naik cepat dan bikin tubuh kewalahan. Tapi, kalau nasi ditemani serat dan protein, ibarat anak kecil itu lagi ditemenin sama guru les yang sabar. Jadi lebih tenang, tidak liar,
dan tubuh kita lebih siap mengolahnya. Kenapa harus serat? Serat bekerja seperti rem alami di tubuh. Kalau ada serat dari sayuran, buah, atau biji-bijian, maka proses penyerapan karbohidrat dari nasi jadi lebih lambat. Artinya, gula darah naiknya perlahan, tidak langsung melonjak. Contohnya, sayur bening bayam, capcay, tumis brokoli, atau lalapan segar. Semua itu memberi serat yang membantu nasi jadi lebih bersahabat dengan tubuh lansia. Kenapa harus protein? Protein adalah bahan bakar yang stabil. Saat kita makan lauk berprotein seperti ikan bakar, tahu tempe, ayam tanpa kulit, atau telur rebus, tubuh akan merasa kenyang lebih lama. Energi jadi stabil, tidak gampang lapar, dan yang paling penting, gula darah tidak gampang naik. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa makan protein bersama nasi bisa menurunkan indeks glikemik makanan secara keseluruhan, jadi nasi tidak lagi jadi biang kerok, melainkan bagian dari pola makan sehat. Contoh piring sehat. Bayangkan piring Anda seperti ini. 1/4 bagian nasi, misalnya nasi merah atau coklat, separuh piring penuh sayur hijau atau sayuran berwarna-warni, 1/4 lagi lauk berprotein sehat, misalnya ikan bakar atau tahu tempe. Nah, kombinasi ini membuat nasi lebih jinak, gula darah stabil, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Saya suka bercanda begini, kalau makan nasi cuma sama kerupuk, itu bukan makan sehat, tapi makan gaya anak kos tanggal tua. Berasa banget sih, tapi tubuhnya protes. Tips praktis untuk lansia, selalu pastikan sayur ada di setiap piring makan. Pilih lauk protein yang sehat dan tidak digoreng berlebihan. Kurangi kebiasaan makan nasi hanya dengan lauk kering tanpa sayur. Kesimpulannya, jadi sahabat sehat, ingatlah nasi itu tidak jahat, tapi dia butuh teman yang baik. Dengan serat dan protein sebagai pendamping, nasi akan berubah menjadi sumber energi yang aman. Karena kunci sehat di usia senja bukan menghindari nasi, tapi bagaimana kita mengatur siapa yang duduk serumah di piring kita. Rahasia 4, cara memasak nasi yang lebih sehat. Sahabat sehat, rahasia keempat ini sering luput dari perhatian banyak orang. Kita sering fokus ke jenis beras dan porsi nasi, tapi lupa bahwa cara memasak nasi juga sangat menentukan apakah nasi itu ramah gula darah atau justru bikin masalah. Ibaratnya begini, bahan dasarnya sama, tapi cara pengolahan bisa membuat hasil akhirnya berbeda. Sama seperti tempe, kalau digoreng dalam minyak 1 liter, ya jelas hasilnya beda dibanding tempe kukus. Hehe. Nah, mari kita bongkar bagaimana memasak nasi dengan cara yang lebih sehat, terutama untuk para lansia. 1. Jangan terlalu pulen. Siapa di sini yang suka nasi super pulen sampai lengket di sendok? Memang enak, tapi nasi yang terlalu lembek biasanya lebih cepat menaikkan gula darah. Kenapa? Karena tekstur lembek berarti pati di dalamnya sudah lebih mudah dipecah tubuh jadi gula. Tipsnya, masak nasi dengan air secukupnya, jangan terlalu banyak. Teksturnya sebaiknya agak perak atau butirannya terpisah, sehingga tubuh butuh waktu lebih lama untuk mencernanya. 2. Dinginkan nasi setelah dimasak. Ini rahasia yang jarang diketahui. Kalau nasi yang baru matang didinginkan di kulkas selama beberapa jam, sebagian patinya akan berubah jadi resistant starch atau pati resisten. Pati resisten ini lebih sulit dicerna, sehingga indeks glikemiknya menurun. Artinya, gula darah tidak langsung naik setelah makan. Caranya mudah, masak nasi seperti biasa. Simpan di kulkas 6 hingga 12 jam, lalu hangatkan kembali sebelum dimakan. Rasanya tetap enak, tapi efeknya lebih bersahabat untuk gula darah. 3.
tambahkan minyak sehat saat memasak. Ada penelitian menarik nih yang menunjukkan bahwa menambahkan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun saat memasak nasi bisa membantu mengubah struktur pati sehingga lebih banyak terbentuk pati resisten. Tapi ingat ya, jangan kebanyakan. Cukup 1 sendok teh minyak sehat untuk 1 panci nasi. Jangan sampai nasi malah jadi nasi goreng edisi minyak tergenang. 4. Hindari nasi goreng dengan minyak berlebihan. Nasi goreng itu memang enak, apalagi kalau tengah malam tiba-tiba lapar. Tapi hati-hati, nasi yang digoreng dengan banyak minyak, kecap manis, dan bahan tinggi lemak justru jadi musuh besar untuk gula darah. Kalau ingin variasi, bisa buat nasi goreng sehat dengan sedikit minyak zaitun, banyak sayur, dan protein sehat. Jadi tetap nikmat tanpa bikin gula darah melonjak. Saya sering bilang begini, kalau nasi putih itu ibarat anak muda bandel, maka cara masaknya adalah sekolah tempat dia belajar. Mau jadi anak yang santun atau tambah bandel? Ya, tergantung siapa yang ngasih bimbingan didikan. Kesimpulannya, sahabat sehat, ternyata rahasia memasak nasi itu sangat menentukan. Dengan memasak lebih perah, mendinginkannya dulu, atau menambahkan sedikit minyak sehat, kita bisa mengubah nasi jadi lebih ramah untuk gula darah. Jadi ingat ya, bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi juga bagaimana cara memasaknya. Itu yang membuat perbedaan besar untuk kesehatan lansia. Rahasia 5. Timing makan yang tepat. Sahabat sehat, rahasia terakhir ini sering sekali diabaikan. Banyak orang berpikir, yang penting jenis nasi sudah benar, porsinya sudah dikurangi, cara masaknya sehat, beres. Tapi ternyata, kapan kita makan, nasi juga punya pengaruh besar terhadap gula darah, terutama untuk lansia. Ibaratnya, nasi itu seperti tamu. Kalau datang di waktu yang tepat, kita senang menerimanya. Tapi kalau datang tengah malam saat kita lagi tidur, ya jelas bikin repot. 1. Makan nasi di waktu aktif, bukan saat pasif. Nasi sebaiknya dikonsumsi di waktu tubuh masih aktif bergerak, misalnya saat sarapan atau makan siang. Kenapa? Karena setelah makan, tubuh masih punya kesempatan membakar glukosa jadi energi. Kalau nasi dimakan malam hari menjelang tidur, tubuh sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, gula yang tidak dipakai berubah jadi cadangan lemak. Nah, inilah yang pelan-pelan bisa membuat gula darah sulit dikontrol. 2. Hindari nasi sebagai makan malam berat. Untuk lansia, sebaiknya malam hari cukup makan porsi kecil atau bahkan ganti nasi dengan sumber karbohidrat ringan, seperti ubi, jagung, atau sayuran tinggi serat. Boleh makan nasi, tapi porsinya jauh lebih kecil dibanding siang. Karena di usia senja, metabolisme tubuh sudah tidak secepat waktu muda. Jadi strategi makan malam ringan akan membantu gula darah lebih stabil. 3. Jangan langsung tidur setelah makan nasi. Kebiasaan yang banyak dilakukan adalah makan malam, lalu langsung rebahan nonton TV atau bahkan tidur. Nah, ini ibarat memarkir gula di dalam tubuh tanpa dipakai sama sekali. Tipsnya, setelah makan, lakukan aktivitas ringan. Bisa jalan santai di sekitar rumah, beres-beres meja makan, atau sekedar berdiri sambil ngobrol. Aktivitas kecil ini membantu gula darah lebih terkendali. 4. Atur jarak dengan obat atau suplemen. Untuk lansia yang rutin minum obat diabetes, timing makan nasi juga perlu disesuaikan dengan jadwal minum obat. Ini penting supaya efek obat bekerja maksimal. Jadi, jangan sembarangan menggeser jam makan tanpa arahan dokter. Saya sering bercanda begini. Kalau nasi dimakan jam 10 malam, terus habis itu tidur, itu namanya bukan makan malam, tapi nabung lemak buat masa depan. Kesimpulan, sahabat sehat,
Rahasia terakhir supaya nasi aman untuk lansia adalah waktu konsumsinya. Makan nasi di pagi dan siang hari, lebih sedikit di malam hari, dan jangan langsung tidur setelah makan. Dengan timing yang tepat, gula darah lebih terkendali dan tubuh tetap sehat di usia senja. Jadi, 5 rahasia sudah lengkap. Pilih jenis nasi, perhatikan porsi, kombinasikan dengan serat dan protein, cara masak yang lebih sehat, dan timing makan yang tepat. Semoga bermanfaat dan tetap sehat. Sahabat sehat, akhirnya kita sudah membongkar bersama 5 rahasia makan nasi agar gula darah tetap terkontrol di usia senja. Mulai dari memilih jenis nasi yang tepat, mengatur porsi makan, mengombinasikan dengan serat dan protein, memasak nasi dengan cara lebih sehat, hingga mengatur timing makan yang pas. Kalau semua langkah sederhana ini dilakukan, saya yakin nasi bukan lagi musuh, tapi bisa tetap jadi sahabat setia lansia Indonesia. Karena jujur saja, apa jadinya hidup tanpa nasi? Kata orang, kalau belum makan nasi berarti belum makan. Ada benarnya juga kan? Pesan edukatif untuk lansia. Saya ingin mengingatkan sahabat sehat bahwa menjaga gula darah itu bukan soal pantangan keras, tapi soal keseimbangan dan kebijaksanaan dalam memilih makanan. Di usia senja, tubuh kita memang lebih sensitif, tapi jangan sampai hal itu membuat kita takut makan. Justru dengan trik sederhana ini, kita bisa tetap menikmati nasi sambil menjaga kesehatan. Jadi, tetap bisa makan enak, tetap sehat, tetap bahagia. Saya sering bilang, kalau ada yang menyarankan lansia tidak boleh makan nasi sama sekali, itu bukan dokter, itu calon mantu yang lagi minta warisan cepat. Tenang sahabat sehat, nasi itu masih boleh, asal tahu caranya. Nah, sekarang saya mau dengar dari Anda semua, apakah Anda tim nasi putih, nasi merah, atau malah nasi jagung? Coba tulis pengalaman Anda di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi sahabat sehat lainnya. Saya akan senang sekali membaca cerita-cerita unik dari Anda. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau merasa bermanfaat dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tips kesehatan lansia yang sederhana, tapi penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena kesehatan itu bukan hanya soal umur panjang, tapi soal kualitas hidup yang baik, bisa tetap makan enak, tetap aktif, tetap perkasa, dan tetap bahagia bersama keluarga. Saya Dr. Fadia, pamit dulu untuk video kali ini. Ingat sahabat sehat, nasi bukan musuh, dia hanya butuh pendamping hidup yang tepat di piring kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.